A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, di siang ini menghadapi cobaan anak di zaman modern, setiap orang tua pasti mendambakan anak yang soleh, penurut dan sukses dunia dan akhirat. Namun dalam perjalanannya membesarkan anak tidak pernah sepi dari ujian. Seringkali anak yang kita harapkan menjadi penyejuk hati, qurrata ayun, justru menjadi ujian kesabaran yang luar biasa. Di zaman digital ini, cobaan itu bentuknya makin beragam, mulai dari kecanduan gadget, renggangnya komunikasi karena sibuk masing-masing, hingga pengaruh pergaulan bebas yang mengintai lewat media sosial. Menghadapi ini tak jarang orang tua merasa frustasi, marah, atau bahkan putus asa. Hadirin yang mulia, bagaimana Islam memandang hal ini? Ribuan tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita melalui sabda-sabdanya yang agung, kehilangan dan kesabaran orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yaqulallahu ta'ala ma li'abidil mu'minin indi janna'un idza qabatu safiyahum min ahlil dunya summa hasabahu illal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Tak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang mukmin jika aku mematikan kekasihnya dari ahli dunia seperti anaknya, kemudian ia merelakannya dengan penuh keikhlasan karena mengharap pahala Allah, melainkan balasannya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memang berbicara tentang cobaan tertinggi, yaitu kehilangan anak. Namun makna mendalamnya berlaku untuk segala bentuk ujian terkait anak. Ketika anak kita sakit, ketika mereka sulit diatur, atau mereka melakukan kesalahan yang menguras emosi kita, kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Allah melihat setiap bulir keringat dan air mata orang tua yang bertahan mendidik anaknya karena Allah, dan balasannya tidak main-main, yaitu surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga fitrah anak di zaman modern tidaklah mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min maulidin illa yuladu ala fitrah fa awabahu yuhawidahi au yusahi firanihi au yumajasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, hadis ini adalah alarm keras bagi kita, para orang tua di zaman ini. Anak-anak kita lahir seperti kertas putih yang bersih. Bagaimana kita mewarnai kertas putih tersebut? Di era modern, menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi bisa kita manai secara luas sebagai pembiaran anak larut dalam gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai Islam. Pedoman pendidikan keluarga hari ini dari kedua hadis di atas, ada dua pedoman yang besar yang bisa kita bawa pulang ke rumah untuk diterapkan. Yang pertama, jadilah filter dan contoh utama di rumah. Kita tidak bisa sepenuhnya mengunci anak dari dunia luar, tapi kita bisa menguatkan pondasinya dari dalam rumah. Sebelum menyuruh anak sholat, pastikan kita sudah berdiri di sejadah tepat waktu. Yang kedua, ubah amarah menjadi doa saat anak melakukan kesalahan atau menguji kesabaran. Ingatlah hadis pertama, cari pahala lewat kesabaran, alih-alih mencaci, membentak yang justru merusak mentalnya. Tumpahkan emosi kita dalam sujud malam kita. Doa orang tua menembus langit tanpa penghalang. Semoga Allah Subhanahu melembutkan hati anak-anak kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.